Haleluya, shalom. 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 Ya, ada sukacita? Amin. Mazmur 37 ayat 4 bilang bahwa bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Mau bergembira untuk Tuhan? Siapa mau bergembira? Salami dari kananmu dan katakan, ayo bergembira untuk Tuhan, untuk Tuhan. Amin. Baik, kita akan siapkan hati kita. Bukan hanya hati kita, tapi firman Tuhan bilang berkata, persiapkan tubuh, jiwa, dan rohmu, jadikan itu menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan. Kita akan pujian. Dengan berkata, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Namamu telah layakkan kehidupanku. Oh iya, tiada kata yang bisa buktikan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan sungguh besar setiamu. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa. Amin Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi Yesus, inilah kami ya Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Diri kami, layakkan kami, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Biar kami bawa hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Amin. Haleluya. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Haleluya. Tiada kata
aku diberkati. Amin.
dengan pujian kita tahan. Haleluya. Penyertaan Tuhan itu selalu sempurna buat kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita hanyalah anugerah Tuhan. Bukan kuat kita, bukan gagah kita, tapi semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyembuhkan sesuatu pun dalam Tuhan Yesus. Kita katakan, haleluya.
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ya Allah, ya syaka paralamu, ya Allah, dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami tahu semua yang kami miliki dalam hidup ini bukan karena kami baik Tuhan, tapi semuanya hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk semua yang Bapa beri bagi kami hari-hari ini. Kami tahu dunia ini tidak baik-baik saja, tapi bersama dengan Tuhan ada kekuatan baru, ada sukacita, ada perlindungan Tuhan. Semua yang baik, semua yang terbaik Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami sembah siang hari ini di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua. Kami minta hikmat pengajaran atas setiap kami, supaya setiap perkataan firman yang kami dengar, kami lakukan, dan kami mengalami kuasa dari firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita semua siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Baik, saya rindu kita buka dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7b sampai 8. Satu Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7b sampai 8. Sudah dapat semua? Kita baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu harus perlu latih. Kalau kita ingin menjadi yang terbaik, sampai disamakan latihan ibadah itu sama seperti latihan badani. Walaupun latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi itu dilakukan. Nah, yang firman Tuhan mau, hari ini kita sama-sama belajar bahwa ibadah itu sesuatu yang penting. Alkitab berkata bahwa Yesus itu sudah kasih kita waktu bekerja berapa hari? 6. Hari yang ke-7 itu adalah hari kita dengan Tuhan. Melalui apa? Ibadah. Saudara, kadang-kadang apa yang menjadi penghalang kita ibadah? Malas. Kadang-kadang kita punya
beribadah, tapi kadang-kadang untuk ibadah itu kita kayak malas sekali. Apalagi yang menjadi penghalang kita ibadah? Terlalu banyak masalah yang membuat kita kehilangan sukacita, kehilangan semangat. Dan itu membuat rasanya kita mau beribadah itu kaki berat sekali, hati ini tidak tergerak sama sekali. Hari ini firman Tuhan berkata, ibadah itu perlu kita latih. Amin. Karena ayat 8 berkata bahwa ibadah itu mengandung janji. Siapa yang berjanji Tuhan Yesus Kristus pencipta langit bumi segala isinya. Kalau kita dijanjikan oleh seorang yang memiliki kuasa, kita senang sekali. Kita ingat janji itu terus. Kita serius untuk menanti janji. Kita serius melakukan syarat supaya janji itu terjadi. Nah, firman Tuhan itu berkata bahwa ibadah itu ada janji. Ibadah itu mengandung janji. Saudara harus dilatih, melatih bahwa kalau saudara ibadah itu ada sesuatu yang kurang di dalam hidupmu. Kalau saudara tidak ibadah, itu ada sesuatu yang saudara tidak akan mengalaminya dari Tuhan. Amin. Makanya Alkitab bilang latihlah dirimu beribadah. Kalau saudara tidak mau ibadah hari itu, saudara harus melawan. Saudara harus mengambil keputusan untuk terus beribadah. Yang suruh kita beribadah itu Tuhan. Dan ibadah itu adalah sesuatu yang harus kita latih diri kita. Amin. Ibadah itu perlu, sangat perlu. Karena waktu kita ibadah, saudara datang di sini ketemu siapa? Ketemu Tuhan. Jadi ibadah itu sesuatu yang mengandung janji. Alkitab bilang begini, janjinya untuk hidup ini. Janjinya untuk apa lagi? Untuk hidup yang akan datang. Coba kita lihat di Keluaran 23. Ini ayat ini sudah diketahui bersama, tapi saya mau kita lihat lagi, diingatkan lagi. Keluaran pasal 23 ayat 25. Saya minta tolong Bapak Saudara untuk baca ayat ini buat kita semua. Tetapi kami masih beribadah pada Tuhan Allahmu, orang yang akan diberkati waktu bersama Tuhan dan air di rumahmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari segala. Amin. Terima kasih. Alkitab berkata waktu kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Jadi ibadah itu ada janjinya. Janjinya adalah kita diberkati makan minum. Saudara datang duduk di sini menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu tidak sia-sia. Amin. Amin. Jadi kalau saudara merasa hidupmu tidak diberkati, buat keputusan untuk ibadah. Latihan ibadah itu maksudnya disiplin dalam hal ibadah. Bukan
tidak ada berkat makan minum. Alkitab yang bilang bukan saya. Dan satu hal yang Tuhan buat juga, Dia akan menjauhkan dari kita sakit penyakit waktu kita beribadah. Jadi ibadah itu penting, saudara. Amin. Bilang kiri kanan, hari ini kita ibadah terus-terus. Jadi surga yang absen, bukan saya. Amin. Kan yang berkati surga, bukan saya. Jadi surga yang absen. Oh, tidak absen satu persatu. Amin. Ya. Salah satu cara kita jaga tubuh kita sehat adalah berolahraga. Betul? Tapi kita bilang gunanya terbatas. Ibadah itu punya dampak yang besar bagi orang percaya, rohaninya sehat. Jadi dampak dari ibadah itu rohani kita sehat. Kalau olahraga, tubuh itu sehat. Tapi kalau ibadah, rohaninya yang sehat. Amin. Orang kalau rohaninya tidak sehat, itu dia tidak akan sukacita. Hidupnya susah terus. Karena rohaninya tidak sehat. Jadi orang yang ibadah rohaninya sehat. Nah, ibadah mengandung janji untuk hidup sekarang, hidup akan datang. Ternyata ibadah juga punya pengaruh untuk keselamatan. Bukankah hidup ini adalah satu perjalanan iman? Kalau tidak ibadah, kita tidak akan kuat. Iman kita tidak akan kuat menghadapi setiap tantangan hari-hari ini. Saudara, kehidupan ke depan itu kekuatan roh kita harus lebih besar. Kita tidak bisa pakai kekuatan yang sama yang dulu untuk menghadapi kehidupan dunia ke depan. Harus masalah yang besar itu, kekuatan roh kita harus lebih besar. Salah satu yang akan kita alami itu waktu kita ibadah. Amin. Jadi kalau saudara tidak ibadah, saudara lagi tidak membangun manusia rohmu, saudara tidak lagi membangun kekuatan rohmu. Bisa apa? Lepas leher putus, hadapi semua tantangan hari-hari ini. Hanya satu-satunya Yesus yang bisa tolong kita. Hari-hari mari datang ibadah cari Dia. Saudara datang ibadah bukan untuk saya, dari ibadah nanti teribadah saja, calon apa-apa, bukan. Tapi untuk dirimu sendiri. Amin. Saya ibadah untuk diri saya, saudara ibadah untuk diri saya, saudara sendiri. Jadi ibadah itu penting. Nah, ibadah yang benar itu yang bagaimana? Ada 3 hal yang saya rindu kita belajar sama-sama hari ini. Yang pertama kita buka dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16. 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Minta tolong Bapak yang baca 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dengan roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diucapkan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Terima kasih.
Ibadah yang benar itu yang pertama adalah semua tentang Yesus. Ibadah yang benar itu adalah fokus kita itu sama Yesus. Saudara, waktu datang ibadah, fokus saudara hanya Yesus. Amin. Saudara tidak dipengaruhi oleh apapun yang ada dalam ruangan ini. Tapi waktu saudara datang ibadah, fokus saudara itu hanya Yesus. Saya datang untuk sembah Yesus. Saya datang untuk tinggikan Yesus. Saya datang untuk ketemu dengan Yesus. Saya datang untuk roh saya itu mengalami namanya hubungan dengan Yesus. Amin. Jadi dalam ibadah yang benar itu hanya semuanya tentang Yesus. Bukan tentang siapapun yang ada dalam ruangan ini. Kita tidak akan dipengaruhi oleh praise worship. Kita tidak akan dipengaruhi oleh si A, si B. Kita tidak akan dipengaruhi oleh apapun situasi. Tapi waktu kita datang di ibadah, hanya fokus kita Yesus. Semuanya hanya tentang Yesus. Itu ibadah yang benar. Amin. Di Yosua pasal 24, itu Yosua memiliki komitmen yang luar biasa. Coba kita lihat ayat ini. Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat 15. Saya minta tolong Mama David baca ayat ini. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang benar itu perlu namanya komitmen, keputusan. Makanya tadi dikatakan latihlah dirimu beribadah. Yosua berkata, walaupun yang lain tidak menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya ibadah tidak dipengaruhi oleh suami. Saya ibadah tidak dipengaruhi oleh anak-anak. Saya ibadah tidak dipengaruhi ada uang kah tidak ada uang. Saya ibadah tidak dipengaruhi oleh masyarakat, tidak ada masyarakat. Tapi keputusan ibadah yang benar itu adalah ibadah yang fokus kepada Tuhan dan memiliki komitmen, keputusan, pilihan bahwa saya hanya mau ibadah sama Tuhan. Saudara, kita harus membangun kekuatan roh kita hari-hari ini dengan ibadah. Ingat, kita tidak bisa menghadapi segala sesuatu dengan daging. Tidak bisa. Daging ini cepat putus asa. Daging ini cepat kecewa. Kita butuh kekuatan roh. Melalui apa? Ibadah. Amin. Amin. Ya. Jadi ibadah yang benar itu perlu fokus, perlu komitmen. Saya satu kali bersama keluarga, waktu itu Bapak masih di Jakarta, bukan yang 3 bulan kemarin yang pernah itu. Kami tidak ada uang. Aku datang ke sini. Saya kalau datang ke sini itu sebelum ada Ibu Marini dan Ibu Deti, kami harus pakai maksim. Pulang pergi itu 200 ribu. Jadi kalau saya tidak ada uang, hari itu kami ambil keputusan dan tidak ada makan di rumah. Jadi ada lagu, hari itu siapa bawa lagu?
sebelum ibadah itu saya kukus labu, kami sarapan, lalu kami ibadah di rumah saja. Oma bersama dengan semua anak-anak, kita menyembah Tuhan. Jadi ibadah itu perlu. Amin. Sangat perlu. Makanya kita berkata latihlah dirimu ibadah. Yang kedua, ibadah yang benar di dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Kita baca ayat ini bersama-sama. Roma pasal 12 ayat pertama. 1, 2, 3. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang benar. Yang kedua, ibadah yang benar itu adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh yang kudus. Allah kita itu kudus. Amin. Jadi ibadah itu, saudara, kadang-kadang kita berpikir begini, saya ibadah itu karena hari Minggu jadi saya ibadah. Saya ibadah itu karena daripada nanti saya dapat suruh ibadah. Karena kan pasti tugas kita gembala adalah bertanya, kenapa tidak ibadah? Karena memang ibadah itu sesuatu yang penting yang harus dihadiri oleh semua jemaat. Ingat, keuntungannya untuk pribadi, bukan untuk gembala. Nah, ibadah di ayat ini bilang adalah ibadah itu mempersembahkan tubuh yang kudus. Berarti kalau saya berdosa tak perlu saya ibadah, karena ibadah itu mempersembahkan tubuh yang kudus. Ayat 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, bukankah orang yang berdosa itu yang perlu datang ibadah? Setuju atau tidak? Amin. Bukankah orang yang berdosa itu butuh Tuhan? Jadi waktu kita salah, mari datang sama Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, ampuni saya, sucikan saya, kuduskan saya. Darah Yesus itu akan membuat dosa kita yang merah jadi putih seperti salju. Kita dilayakkan untuk ada dalam ibadah menyembah Tuhan hanya karena anugerah. Orang yang mempersembahkan hidupnya waktu dia ibadah, Alkitab bilang begini, terjadilah perubahan, pembaharuan, pemulihan terjadi atas hidupnya, lalu berdampak kepada yang namanya perubahan. Harusnya orang yang ibadah itu dia mengalami pemulihan. Harusnya orang yang ibadah dia mengalami perubahan. Jadi kalau hari ini saudara bergumul dengan rokok misalnya, saudara bergumul dengan minum misalnya, saudara bergumul dengan sesuatu yang masih membelenggu, padahal 2 minggu kemarin ya, kita Ibu David berkhotbah tentang apa? Merdeka. Tapi ada banyak orang yang belum merdeka, masih bergumul terikat dengan rokok. Saya susah sekali melepaskan. Saya susah sekali melepaskan dari minum. Saya susah terlepas dari sesuatu yang mengikat, membelenggu. Alkitab berkata, orang-orang yang mengalami pembaharuan, perubahan, itu adalah orang-orang yang menyerahkan hidup sama Tuhan. Saya mau bilang, yang bisa lepaskan kita itu Tuhan. Amin. Jadi saudara harus datang sama Tuhan. Saudara harus serahkan
kita mengalami pemulihan. Amin. Disinilah makanya. Jadi jangan saudara karena saudara lagi dalam keadaan salah lalu tidak ibadah, harus tetap ibadah. Amin. Yang tahu ada bagian yang saudara harus lepaskan itu saudara dengan Tuhan. Tapi Alkitab berkata, orang yang mempersembahkan hidupnya itu pasti mengalami pemulihan. Dampak dari pemulihan adalah perubahan. Masa kita ikut Tuhan bertahun-tahun tapi hidup kita tetap sama? Makanya ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Saya ibadah bertahun-tahun, saya cari Tuhan bertahun-tahun, tapi hidup saya tetap sama, dulu, sekarang, selamanya. Seperti Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga tidak berubah. Waktu sangkakala Allah berbunyi, terus kita ada di mana? Waktu saya khotbah di ibadah penguatan, saya bilang begini, di kitab Ayub bilang begini, setelah mati, kau ada di mana? Itu pertanyaan. Tapi Alkitab ini luar biasa menjelaskan, setelah kita meninggal ada di mana? Mari di mobil di rumah ini kalau pengajaran dari saudara-saudara kita diseberang, setelah mati harus disiksa dulu baru masuk surga. Jadi penyiksaan itu terserah berapa lama. Jadi keluarganya itu harus mendampingi dia. Kalau itu 40 hari mereka tidak pulang. Mereka harus menemani dia karena dia harus disiksa dulu. Tapi kita firman Tuhan ini menjelaskan sejelas-jelasnya. Amin. Setelah kita meninggal ada di mana? Jadi ingat, ibadah itu berdampak kepada perubahan. Kalau saudara masih terikat bertahun-tahun, jangan menikah. Jangan merasa nyaman dengan keadaannya. Saudara berkata di antara papamu, yo, nanti sampai kalala berbunyi baru papamu. Saudara, saya mau katakan hal ini karena tanggung jawab seorang gembala itu tidak mudah. Satu saat yang dituntut itu kami yang gembala. Tak pernah khotbah, tak pernah tegur orang itu, ditangguhkan kepada gembala. Makanya hari ini saya mau bilang, orang yang ibadah harus ada perubahan. Mulut yang tukang maki-maki harus berubah. Yes. Yang selalu emosinya berapa derajat Celcius harus berubah turun. Karena ibadah itu ketemu dengan Tuhan. Kalau kita ketemu Tuhan, tidak mungkin kita biasa-biasa saja. Waktu seorang wanita yang kedapatan berzina, orang-orang bawa kepada Yesus. Yesus bilang apa? Saya tidak akan menghakimi engkau, tapi apapun pulang dan jangan lakukan. Saudara harus berjuang untuk melepaskan diri dari sesuatu yang membelenggu hidupmu. Kalau belum berhasil berjuang lagi, belum berhasil berjuang lagi, tetap ada di satu titik. Pak Franky saja bisa kok. Apakah Roh Kudus yang di Pak Franky beda dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara? Tidak. Pak Franky bisa lepas dari rokok, bisa lepas dari minuman, bisa lepas dari emosi yang luar biasa itu. Bisa. Yang penting kita serahkan hidup sama Dia. Jadi ibadah yang benar itu ibadah yang mempersembahkan tubuh. Dampaknya adalah mengalami pembaharuan dan
perubahan. Saya ingin kita melihat ibadah di zaman Musa. Kita buka dalam Keluaran pasal 33 ayat 8 sampai 10. Keluaran pasal 33 ayat 8 sampai 10 saya baca dan kita semua ikuti. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, jadi pada waktu zaman Musa, Tuhan itu memberi perintah untuk membuat kemah, membuat tabut, membuat kaki dian, semua perlengkapan di dalam kemah. Itu Tuhan yang mengarahkan. Tuhan memberikan hikmat kepada siapa yang membuatnya. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, saudara lihat, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemah. Jadi hanya Musa yang masuk dalam kemah itu, tapi orang Israel itu mereka berdiri di pintu kemah mereka masing-masing. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Tiang awan melambangkan kehadiran Tuhan, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Jadi Tuhan bicara hanya dengan Musa sendiri. Ayat 10, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Jadi ibadah di zaman Musa itu hanya Musa yang masuk dalam kemah, Musa yang berbicara dengan Tuhan sendiri, lalu orang-orang Israel dari jauh. Tapi kita sekarang tidak begitu kan? Waktu tirai bait Allah itu terbelah, kerinduan Tuhan kita sendiri-sendiri datang sama Dia. Amin. Itulah ibadah di zaman sekarang. Jadi ibadah di zaman Musa itu fokusnya hanya kepada korban. Tapi orang-orang tertentu saja yang bisa ketemu dengan Tuhan. Nah, kita lihat ibadah di zaman Daud. Saudara buka di 1 Tawarik. 1 Tawarik pasalnya yang ke-23. 1 Tawarik pasal 23 ayatnya yang ke-5. Saudara perhatikan ayat 5, ayat 6 dan ayat 5 dan pasal 25 ayat 6 dan 7. Saya baca ayat ini. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian. Di ibadahnya Daud itu ditambah dengan penyanyi. Di sini dibilang ada berapa penyanyi? 4.000. Tapi di pasal 25 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7, kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracak, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman.
jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Dari 400 itu yang dilatih untuk bernyanyi itu ada 288 orang. Dalam ibadah di zaman Daud, Daud sangat memfokuskan pujian penyembahan. Jadi Daud itu melatih 288 orang untuk memuji Tuhan dengan apa? Dengan kecapi, dengan ceracap, dengan alat-alat musik. Saudara, melatih 288 orang bukan sesuatu yang mudah. Jadi praise worship, pujian penyembahan, sesuatu yang kita naikkan sama Tuhan perlu latihan. Amin. Tidak bisa kita ibadah hanya ada terus besoknya ibadah. Tidak. Di zaman Daud sangat serius untuk penyanyi, untuk pemuji, untuk penyembah dalam bait Allah. Waktu mereka menyanyi untuk Tuhan. Daud adalah seorang pribadi yang suka menyembah Tuhan. Terbukti dia jaga 2-3 ekor saja domba itu sambil dia main kecapi memuji Tuhan. Itu ibadahnya Daud. Alkitab bilang begini, Daud itu hatinya berkenan sama Tuhan. Walaupun dia pernah salah, tapi Tuhan tidak perhitungkan kesalahannya. Waktu dia datang sama Tuhan dan mengakui, merendahkan diri, mengakui dosa di hadapan Tuhan, dia ada dalam penyembahan yang luar biasa. Saudara, ini Daud persiapkan mereka waktu Daud sudah tua. Dia mempersiapkan bagaimana Asaf, Heman, Yedutun. Mereka melatih 288 penyanyi. Kalau kita lihat di pasal 25 ayat 9, itu ada undian yang pertama. Ayat 31 ada undian yang ke-24. Jadi ada kelompok pertama sampai kelompok 24 dari 288 orang yang memuji Tuhan. Satu hari ada berapa jam? 24 jam. Jadi penyembahan, pujian para penyanyi yang Daud bagi itu menjadi 24 kelompok agar pelayanan, pujian dan penyembahan di bait Allah berjalan terus tanpa henti. Itu ibadahnya Daud. Ibadahnya Daud itu penuh dengan pujian penyembahan. Kalau waktu Musa itu sunyi saja. Daud mengekspresikan bagaimana Tuhan melakukan banyak hal dalam hidupnya. Saudara, pujian yang dinyanyikan itu diekspresikan. Amin. Harusnya begitu. Makanya waktu Daud itu bawa tabut Allah dari rumahnya Obed-Edom untuk kembali ke Silo, dibawa ke Silo, itu Alkitab berkata Daud itu menari-nari. Harusnya kita memuji Tuhan itu cara begini. Saya minta maaf, saya tidak bisa menyanyi kalau bagian-bagian, karena itu sesuatu yang digerakkan, ekspresi yang terjadi dari dalam lalu itu keluar. Saudara tidak bisa menyembah Tuhan lalu begini. Contohnya lagu apa ya? Sungguh besar setiamu, nada di sepanjang hidup. Bagaimana Tuhan itu tertarik waktu saudara nyanyi? Kan saya tadi bilang ibadah yang benar itu ibadah yang fokus sama Tuhan, semuanya terpanggil. Harusnya waktu kita, kenapa kita nyanyi harus tutup mata? Supaya fokus.
Jadi setiap kita waktu nyembah Tuhan harus fokus. Amin. Waktu kita nyembah Tuhan, Alkitab bilang apa? Tuhan bersemayam. Tuhan waktu hadir di sini, dia akan lihat, oh Pastor Rondanya punya masalah ini, oh Payan punya masalah. Dia akan lihat kita masing-masing dengan semua masalah kita. Tapi kita harus menyembah Tuhan dengan fokus. Kalau saudara tidak tahu lagu, lihat ke depan. Tapi saudara renungkan kata-katanya. Seorang WL yang bisa memberikan dampak atmosfer surga itu adalah seorang WL atau singer yang memuji Tuhan dengan iman. Jadi waktu saudara melakukan satu nyanyian itu harus dengan iman. Amin. Biar saudara belum lihat Tuhan jawab doa, tapi saudara harus menunjukkan bahwa saya percaya sama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku saudara harus percaya bahwa saudara dicintai Tuhan apapun keadaannya. Jadi kuasa pujian, kuasa kata-kata yang saudara nyanyikan itu kuasanya akan mengalir dalam rohmu, akan mengalir dalam jiwamu, membangkitkan satu kekuatan untuk saudara tetap percaya walaupun belum melihat. Amin. Kuasa pujian itu luar biasa. Makanya dikatakan di Amos 9 ayat 11, Kisah 15 ayat 16 bahwa akan terjadi pemulihan pondok. Karena Daud itu adalah seorang penyembahan yang luar biasa. Di ibadahnya itu penuh dengan semarak pujian dan penyembahan. Bayangkan dia persiapkan penyanyi luar biasa. Kita punya singer hanya 2-3 orang. Singer mereka, penyanyi mereka itu 288 orang. Apalagi kalau kita orang Papua menyanyi, wah suaranya indah sekali. Amin. Jadi ibadah yang berkenan sama Tuhan itu adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh, ibadah yang ada pujian dan penyembahan. Coba kita lihat dalam Matius pasal 15 ayat 8. Saya minta tolong Ibu Marini baca ayat ini. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memulakan aku dengan pujian, padahal aku yang jauh daripada. Terima kasih. Jadi Tuhan mau waktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan hati yang dekat sama Dia. Amin. Jangan seperti bangsa Israel tadi dong. Musa masuk di kemah sendiri, mereka itu lihat Tuhan dari jauh. Lalu mereka menyembah Tuhan di pintu kemah masing-masing. Musanya yang dengar suara Tuhan, tapi mereka melihat Tuhan hanya dari jauh. Waktu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kerinduan Tuhan adalah kita menyembah Dia dari dekat, bukan dari jauh. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara, ibadah itu dahsyat kuasanya. Amin. Kalau saudara datang ibadah, duduk, dengar, lalu pulang tanpa mengalami kuasa, itu rugi. Ibadah itu punya kuasa yang luar biasa. Saya minggu kemarin itu datang ibadah dengan keadaan yang tidak terlalu fit kesehatan saya. Lalu dengan pergumulan jiwanya begini, Tuhan kita mau sudah, sakit dalam ada uang. Maka saudara lihat waktu saya doa tutup, terus saya nangis. Bapak, saya mau lihat sesuatu yang kau buat. Di ibadahlah kita dapat janji dan kekuatan.
Amin. Kalau saya ibadah saya di rumah, makanya iblis serang dengan segala sesuatu di pikiran. Saya tidak kuat, tapi saya akan menjadi orang yang kuat. Jadi mari waktu kita memuliakan Tuhan, hati kita harus dekat sama Dia. Jangan jauh. Yang terakhir, kita lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25 ini yang terakhir kita baca bersama-sama ayat ini. Ibrani pasal 10 ayat 25. Sudah semua? Amin. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati seperti Dia mengajarkan menjalankan Tuhan. Dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Alkitab bilang harus semakin apa? Semakin rajin, semakin semangat. Bilang kiri kanan, ayo kita giat ibadah terus. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, ibadah yang berkenan itu ibadah yang dibilang di sini. Tetapi marilah kita saling menasihati. Nah, ibadah yang sehat itu adalah ibadah yang harus saling menasihati satu dengan yang lain. Saudara, saya merindukan, kalau kan Alkitab bilang begini, manusia menajarkan manusia. Kita bisa clash satu dengan yang lain, ada gesekan satu dengan yang lain, itu bisa terjadi karena kita masih hidup dalam dunia. Setuju ya? Karena Alkitab juga bilang. Tapi ibadah yang benar itu ibadah yang kita bisa saling menerima walaupun kita dilukai oleh saudara-saudara kita yang ada dalam ruangan ini. Amin. Itu ibadah yang benar. Perkecillah kalau ada konflik. Saudara tahu cara konflik itu besar? Saya konflik dengan di sini. Contohnya, supaya bagaimana konflik itu tambah besar? Bu David, bagaimana cara konflik itu besar? Saya konflik dengan Pak David. Saya cerita ke Ibu Andatu, saya cerita ke Ibu Heli, saya cerita ke Mamoni, saya cerita ke semua orang yang ada dalam rumah. Itu saya lagi memperbesar masalah. Ingat, ibadah yang benar itu harus ada kata saling mengasihi, apalagi saling menolong, apalagi saling menasihati. Saya rindu kita bangun dalam jemaat ini. Amin. Semua mau masuk surga? Amin. Ibadah yang benar itu adalah ibadah yang bukan dibilang di sini tadi apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati satu dengan yang lain. Supaya apa? Kita tetap satu. Amin. Jangan kita terpecah satu dengan yang lain, tapi mari kita tetap satu di dalam Tuhan. Ingat, dalam ruangan ini belum ada malaikat, belum ada orang sempurna. Kita masih kadang saling gesek. Pasti ada yang ibu gembala itu suka dia begini-begini, kan saya memang belum sempurna. Tapi Alkitab bilang ibadah yang sehat itu ibadah yang bisa terima dan kita saling melakukan. Amin. Kita saling mengasihi, kita perkecil masalah kalau ada masalah. Jangan kita perbesar. Amin. Kita mengasihi orang itu yang punya kekurangan. Saya bersyukur saudara, terakhir kesaksian saya bersyukur pertama kali saya ketemu Tuhan itu bertumbuh di gereja Kristen Perjanjian Baru. Sangat bersyukur. Karena
visinya adalah membangun gereja sebagai keluarga salah satunya. Jadi kami itu praktekkan kata saling itu luar biasa sekali. Saya bisa, kalau kakak rohani saya lihat saya punya sendal rusak, dia bisa beli. Kita yang perempuan bisa cuci pakaian saudara kita yang laki-laki. Kita saling melayani satu dengan yang lain. Saya bertumbuh dalam gereja itu. Waktu kita ikut pemuridan, yang som tetap semangat, katakan. Murid som tetap semangat, katakan. Saudara, pemuridan yang dilakukan waktu itu saya ikut, kita semangat luar biasa. Ini kan ada ayat hafalan. Di GKPB itu pelajaran dasar kekristenan hidup berjemaat itu ada ayat hafalan. Jadi setiap hari Sabtu kami bangun telepon satu dengan lain, hafal ayat hafalan. Kami bangun hubungan yang harmonis satu dengan yang lain. Ada konflik, ada, tapi kita rekonsiliasi lagi. Amin. Ibadah yang sehat itu kita harus saling mengasihi. Jadi di dalam pertemuan seperti ini kita harus praktek saling mengasihi satu dengan lain. Kita praktek saling mengasihi. Kita praktek saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi kalau lihat kekurangan saya, kekurangan David, ayo jemaat doakan. Amin. Saya walaupun jemaat bikin saya apa, cara manusia dosa kecil. Tapi tanggung jawab saya adalah mengasihi. Amin. Mari kita saling mengasihi. Katakan di kiri kanan begini, saya mengasihiku walaupun kau punya banyak kekurangan. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Ingat, waktu Yesus datang, kita jemaat gereja Hasentani, ada satu yang keluar. Tujuan, amin. Kita akan terus bersama bergandeng tangan sampai Maranatha. Jadi ibadah yang benar itu adalah ibadah yang fokus sama Tuhan. Waktu kita datang, mari kita persembahkan tubuh kita yang kudus sama Tuhan. Lalu yang terakhir, kita saling mengasihi satu dengan yang lain.